Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita mulai ya. Mohon maaf telat. Sambil juga banyak teman-teman yang baru gabung. Kita mulai. Kalau teorinya mungkin teman-teman yang sudah lama tidak pusing lah ya. Tidak pusing. Tapi kenyataannya pada bolak-balik. Dan sayang kalau Anda nggak bisa, nanti sayang karena banyak sekali soal-soal keluar. Jadi itu sangat penting bagi Anda untuk meraih soal walau sekecil apapun ya, sekecil apapun eh, nilai satu pun itu sangat menentukan. Bisa Anda kompeten atau Anda lulus itu juga sangat menentukan. Satu pun sangat menentukan. Jadi kalau tidak bisa ya repot lah, ya. Ini etika yang wajib Anda pahami dari mulai otonomi, normal efisien, kemudian beneficient, justice, veracity, fidelity, nah, confidentiality. Nah, sekarang silahkan saya beri waktu 1 menit untuk Anda untuk coba dibaca lagi satu persatu, pelan-pelan saja, bacanya pelan-pelan saja, nggak usah gerasa-gerusu. Yang penting baca pelan-pelan, jangan gerasa-gerusu. Yang pasti Anda dapat, ya, Anda dapat. Dapat apa? Dapat yang ingin Anda inginkan. Silakan baca pelan-pelan ya, supaya nanti apa? Dimasuk ke pembahasan itu tidak tidak kaget lagi gitu ya, tidak kaget lagi. Waduh, gua kaget. Nah, itu kan gak akan seperti itu lagi ya. Silakan. Mudah-mudahan mudah ya, teman-teman. Mudah-mudahan mudah. Silakan dibaca. Kalau memang belum paham, coba upayakan berkali-kali. Berkali-kali itu bisa 2 kali, lebih dari 2 kali. Dibaca ulang. Jangan sampai nanti teman-teman, waduh ini gimana ceritanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Teman harus bisa, ya, harus bisa. Bisa. Silakan, pelan-pelan saja. Oke, contoh penerapannya. Contoh penerapannya ini teman-teman. Anda bisa menerapkan otonomi, tentunya sudah paham ya. Silakan dibaca pelan lagi, pelan. Dibaca ini. Ada tiga cara orang membaca. Yang pertama menggunakan visual. Visual. Visual itu dia bisa melakukan atau melihat ini. Nah, dilihat ini, lihat itu biasanya dia jago baca. Yang kedua, ada yang namanya auditorik. Auditorik orang biasa mendengarkan. Kemudian yang ketiga ada apa? Motorik. Yang ketiga ada motorik. Motorik itu dia kalau harus ada yang digerakkan atau apa. Jadi, nah, kenapa saya menganjurkan Anda? Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita gimana? Nah, kaitannya kita ini, Anda harus bisa membuat catatan sendiri. Catatan ya, catatan sendiri. Buat catatan ya, buat catatan. Jadi kalau catatan itu pasti Anda baca. Kenapa? Apa yang harus saya dicatat? Ya udah, copy paste aja, di copy, dilihat, tulis. Jadi kalau Anda mencatat, pasti Anda baca, pasti Anda. Dan yang kedua, dengerin. Jadi dengerin tuh kayak orang merapal mantra gitu ya. Jadi denger. Jadi sama sama si otak itu
juga kedengar. Nah, itu jadi bisa menambah informasi, arus informasi yang Anda dapat. Dan itu sangat-sangat menguntungkan. Makanya eh, saya pernah bentar, menganjurkan Anda membaca mind map. Nah, mind map yang ini yang mana? Nanti atau yang saya lihat mind map barusan saya sudah perasaan mind map. Ya, saya stop dulu share ya supaya Anda karena ini kan basic banget ya basic banget. Jadi saya cek dulu mind mapnya. Ketika di sini nih kalau nggak salah. Ketika ah di mind map itu ada di materi. Nah ini sudah saya buatkan ini. Sudah saya buatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mana ini? Mana barusan mind map? Ah, ini mind map. Silakan cek di grup materi umum atau di grup materi di grup ada yang namanya mind map. Nah, ini mind map silakan dibaca. Dibaca itu gimana bacanya? Dibaca lihat, lihat secara umum dilihat ya. Warnanya apa, ini hurufnya apa. Nah, ini Anda bisa memudah berkali. Dan yang paling bagus Anda biasanya kalau saya kuliah dulu saya punya pulpen yang warna-warni itu yang 4 warna itu ya, yang 4 warna. Saya bikin sendiri buku saya bukan lagi buku yang tertulis tapi buku yang buku gambar saya itu. Jadi nulis itu dibikin sendiri itu langsung paham itu enggak ini namanya mind map. Mind map itu sudah saya sediakan berapa teman-teman? Ada yang tahu jumlahnya? 150-an ya, sudah 150-an itu sudah ada di teman-teman di materi umum. Bagi yang teman-teman yang belum, nanti saya share lah ya. Baru yang belum paham bagaimana, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Itu mind map. Baik, kita kembali lagi ke laptop. Balik lagi ke sini. Nah, ke sini kita balik lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, ini ada yang ngobrol nih. Masih ada yang ngobrol. Nah, ada berapa prinsip etik yang penting? Ini ya tadi sudah ya. Ini yang wajib dipahami. Nah, ini yang wajib dipahami. Kemudian tadi sudah ya. Norma efisien ini tidak merugikan ya penerapannya, menghentikan jika didapat membayar pasien. Kemudian apa contohnya? Memberikan skin traksi tapi berat apa kiloannya lebih dari 5 itu juga membahayakan ya membahayakan pasien. Jadi Anda jangan dipasang lagi. Misalnya tidak dipasang jangka lama kan skin traksi tidak boleh dipasang jangka lama ya. Nah, itu juga merupakan bagian yang harus Anda pahami. Jadi yang tidak tidak sampai Anda itu bisa mencelakakan orang lain. Jadi KTC apalagi Sentinel itu tidak terjadi ya terkait dengan itu. Nyaris tidak terjadi, KNC tidak terjadi. Ya itu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian non efisien beneficient berbuat baik. Berbuat baik melebihi dari standar. Tapi kita ingin berbuat baik melebihi dari standarnya. Standarnya gimana? Ya standarnya adalah melebihi SOP. Misalkan untuk meningkatkan daripada pasien yang nganggur, diberikan peningkatan bagaimana dia melakukan, memberikan penyuluhan, bagaimana meningkatkan meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien yang end stage renal disease misalnya. Kemudian justice tidak membeda-bedakan, jelas ya tidak membeda-bedakan. Ya itu sangat berbahaya kalau membeda-bedakan ya. Sangat berbahaya membeda-bedakan orang, membeda-bedakan suku, untuk membedakan golongan itu sangat berbahaya banget ya. Sangat berbahaya. Jadi
Justice ini tidak membeda-bedakan kelas dan lain sebagainya ya. Jadi itu penting teman-teman. Kemudian veracity. Veracity itu jujur. Jujur di kita mau menjelaskan kondisi susah bener ngomong. Kondisi pasien, keadaan pasien kayak gitu ya. Jujur nggak boleh menyembunyikan apa yang harus pasien ketahui. Yang penting kita memberikan hak pasien, menggambarkan hak pasien. Itu veracity. Fidelity terkait dengan komitmen, menepati janji. Kalau misalnya Anda sudah kontrak, maka penuhi kontraknya. Besok kita masuk ke komunikasi terapeutik. Kita bolak-balik sampai dengan Anda paham. Kenapa? Ya, logikanya kenapa saya bolak-balik sampai dibolak-balik? Etika, komunikasi terapeutik, terus saja dibolak-balik. Kenapa? Karena itu soalnya banyak banget yang keluar berdasarkan FR. Yang keluar tuh banyak banget. Jadi saya ingin teman-teman itu betul-betul memahami kalau masa sih kalau saya terus-menerus ngomong ini tiap hari atau beberapa balik ngomong, masa nggak ada yang nempel? Udah, menurut saya, asumsi bukan asumsi, dah. Ini keyakinan saya bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh. Cuman banyak aja yang malas itu aja. Yang malas itu banyak. Nggak ada yang bodoh manusia itu. Cuman banyak yang malas. Nah, ini confidentiality. Misalnya, ada lagi contoh tidak apa menutup korden, misalnya pada saat melakukan ini ya, melakukan perawatan luka atau kateter itu kan sensitif gitu ya, sensitif banget. Jadi itu sama ya. Kemudian dilema, kalau dilema ada dua minimal yang berhubungan ya. Nah, itu teman-teman di-charge. Nah, itu berarti kita tinggal masuk ke ini sudah ya. Ini sudah, ini P3. Kak. Nah, kita masuk ke mana tadi? Ke soal. Soalnya belum saya update ya. Oh ya di sini. Soalnya di sini ada soal etika keperawatan ini sudah ya, temannya kemarin 11 Juni sudah. Ini etika tadi ya. Ya, saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu. Nah, silahkan teman-teman. Nanti gampang kalau ingin judul apa isinya ya gampang lah. Asal teman-teman paham, dipahami dulu ini silogisme tadi P3 ya apa CPNS. Ayo nomor satu teman-teman. Nomor satu jawabannya apa? Nomor satu jawabannya apa? Nomor satu jawabannya apa? Teman-teman silahkan. Semuanya harus menjawab, semuanya harus menjawab, semuanya harus bisa menjawab semuanya ya. Semuanya Anda harus bisa menjawab. Semuanya harus bisa menjawab dengan baik. Semuanya harus bisa ya. Ayo, 5 orang. Ayo semuanya mencoba, minimal mencoba deh. Mencoba. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nggak usah ribut. Wah ini saya salah takut. Janganlah ngapain juga Anda takut. Nggak ada yang akan malu-maluin Anda. Ya, nggak ada yang malu-maluin Anda kan? Nggak ada. Siapa yang mau malu-maluin Anda? Oke, silakan ya. Nah, kita lihat kuncinya apa. Jawabannya, kalau masih ada yang nggak kompak, kalau sudah semuanya udah kompak, ya sudah kita bubar yuk. Bubar yuk. Nah, ini ya. Kalau udah kompak, tapi belum ternyata ada satu. Yo, ada satu yang nggak kompak. Gitu. Yo, coba lihat di sini. Seorang melakukan konseling pada keluarga menjelaskan jadwal cara pemberian manfaat untuk efek samping imunisasi pada balita keluarga. Beberapa memberi kesempatan pada keluarga untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan imunisasi kepada bayinya. Apa prinsip etik?
Nah, ayo, ada yang salah nih berarti. Jawabnya, jawabannya adalah. Jawabnya ini ya. Kenapa tidak beneficient? Ya gini loh. Kenapa tidak beneficient? Karena perawat itu memberikan penjelasan. Itu hak pasien dong, hak pasien untuk mendapatkan inform consent hak pasien. Setelah mendapatkan informasi, maka dia memutuskan. Maka memutuskan tidaknya, ikut tidaknya adalah apa? Adalah adalah otonomi. Gitu, teman-teman. Nomor dua, silakan. Nomor dua. Nomor dua, silakan teman-teman nomor dua. Ya, 72, silakan. Ya, nomor dua kok 72. Silakan nomor dua. Saya cek dulu ya. Nah, nomor dua, Oke. Oh, masih ada yang B. Ini apa yang benar, yang mana berarti? Nah, seorang perawat ruangan menjelaskan tindakan kateter yang dilakukan setelah berbicara dengan perawat sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, berarti ini mengandung arti bukan mengandung bawang, berarti dia fidelity atau apa? Coba Anda. Oh, benar. Fidelity. Ini sesuai dengan kita. Tadi kan saya bilang kontrak itu berarti adalah fidelity. Ayo, silakan tuh teman-teman yang selanjutnya. Kalau masih ada yang salah, ya dipahami sedikit-sedikit. Ya, dipahami sedikit-sedikit. Eh, jangan sampai nanti teman-teman salah ya. Salah. Pahami aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya kan, teman-teman? Yang mana kira-kira apa? Kira-kira gimana nih? Tuh, gimana ceritanya nih? Silakan teman-teman. Yang lainnya, yang lainnya. Kita lihat aja. Ini dia mau nyabut atau tidak, dia itu kan otonomi dia. Cari yang ada otonominya nih. Ya, ada yang ada otonominya. Berarti cuma ini dan nggak ada tuh. Sedang menggunakan ventilator mengatakan bahwa yang tidak mungkin lama. Ibu tetap ingin, ini otonomi pilihan dia. Cuman dia tidak adil kepada orang lain ya. Dia tidak ada pada orang lain. Itu saja sih. Yang ada otonominya cuma ini. Yang lainnya berarti salah. Itu saja. Nomor lima, silakan nomor lima. Nomor lima, silakan. Nomor lima, nomor lima, silakan teman-teman. Pelan-pelan saja. Coba nanti kita harus cepat juga. Tapi ya kalau kita sekarang pelan-pelan aja dulu. Ya, pelan-pelan. Kalau memang teman-teman belum bisa ya pelan-pelan aja.
Yuk, nomor 4 silakan teman-teman. Nomor 4, nomor 4, nomor 4. 4, nomor 4 silakan teman-teman. Oke, nomor 4. Apa jawaban Anda? 4D. Kenapa D? Coba kita lihat ya. Pas mastektomi belum menikah, murung payudara tidak ada. Perawat melakukan protokol, perawat menjelaskan kondisi sambil memotivasi. Berarti apa? Ya, apa nih jawaban Anda? D. Belum menikah, pasnya murung atau payudara masih ada. Oh, berarti, oh iya, iya. Berarti jujur ya. Pernah mencoba menjelaskan kondisi, memotivasi. Nah, ada kondisi adalah parasiti dan memotivasi adalah beneficient. Gitu ya, beneficient. Nah, gitu ya. Begitu, teman-teman. Itu. Kemudian nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Silakan nomor 5 teman-teman. Pelan-pelan saja. Nomor 5, seorang AHP mengajak remaja menanyakan tentang kondisi minum tersebut, namun nenek melarang perawat merawat memberitahu pada anak. Isu etik. Nah, remaja kalau masih masih anak-anak, remaja itu berapa tahun ya? Kalau masih pertanggungjawaban adalah orang tua yang jadi pertanggungjawaban, maka anak tidak memiliki hak untuk menentukan biasanya ya, tidak memiliki hak untuk menentukan. Tetapi kalau konteksnya perawat keep promise, berarti dia dia menepati keinginan, ya keinginannya adalah keinginan si ibu. Tapi kalau remaja berarti kan sudah memutuskan anak itu 18 tahun, remaja 20 tahun masih remaja kan 20 tahun. Artinya berarti dia tidak justice, tidak apa? Tidak adil, dia telah berbuat tidak adil. Jadi logikanya eh, kalau memang dia sudah bisa berhak untuk memutuskan, maka dia apa? Tidak adil kalau berhak. Tetapi kalau misalnya dia belum berhak untuk memutuskan secara undang-undang, makanya saya tanya, kalau misalnya dia sudah besar berhak menentukan secara undang-undang, maka pilihannya ini kalau sudah secara undang-undang bahwa dia tidak adil karena berhak menentukan dan lain sebagainya. Termasuk juga otonomi. Dia melanggar otonomi si perawat itu. Tetapi kemudian kita lihat remaja itu menginjak berarti menginjak itu belasan tahun di bawah yang dimaksud remaja, mungkin SMP gitu ya, SMP belum punya hak untuk menentukan, ya, belum hak untuk menentukan. Nah, bagaimana dia me apakah confidentiality? Ayo kita kita diskusi nih. Takut saya juga salah ya. Apakah dia confidentiality atau
dia berbuat baik untuk kepentingan dia, kepentingan kliennya, supaya dia mau makan obat terus-menerus. Ayo kita lihat nih, diskusi-diskusi. Confidentiality rahasia, tapi kan kalau ke dirinya masa rahasia. Ayo kira-kira yang mana? Saya juga biasa salah, saya juga bisa salah ya, tapi kita bisa menganalisis dalam-dalam gitu. Kira-kira gimana jawabannya? Yo, kalau yang kemarin misalnya saya jawaban ya nggak apa-apa. Beda dengan sekarang nggak apa-apa lah. Toh, mungkin pertimbangan kemarin gimana? Anak sering menginjak itu belum punya hak, belum memiliki otonomi gitu aja. Dia belum menginjak otonomi. Kalau belum di atas 20 tahun, secara undang-undang loh ya, secara undang-undang. Nah, berarti, tapi kalau perawat neneknya mau meminta melarang perawat memberikan tahu. Kalau si neneknya, si perawatnya mentaati, ya, mentaati konteksnya bahwa si perawat mentaati eh, permintaan si nenek yang sudah ini berarti benar confidentiality, ya, atau apa? Ya? Ayo, tricky. 5B, banyaknya B ya. Confidentiality, rahasia, tapi rahasianya kepada siapa gitu ya. Ya, kalau misalnya minta merahasiakan, maka nggak harusnya kan fidelity ya harusnya. Kalau rahasia harusnya fidelity, benar kan? Benar ya. Kalau rahasia harusnya kalau si neneknya melarang memberitahukan penyakit, berarti harusnya fidelity ya. Harusnya fidelity. Ah, apa kalau begitu? Ya karena fidelity tidak ada ya sudahlah. Kita ambil yang mungkin saja, ya, yang mungkin saja. Karena ini rahasia judulnya, gitu kan. Judulnya ya sudah kita ambil yang itu aja karena tidak ada fidelity. Tapi kembali lagi kalau konteksnya di sini adalah anak 20 tahun ke atas, maka dia kita justice. Kalau dia pingin si nenek perjanjian supaya demi ke dia kebaikan dia, maka kita meminta harusnya fidelity, promise, tapi tidak ada jawabannya. Oke, nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6. Silakan nomor 6. Silakan nomor 6. Yuk, teman-teman nomor 6. Silakan. Nah, nomor 6. Coba. Kemudian pendidikan kesehatan tentang harus mendapat TB. Pak, itu sudah apa? Melanggar, melanggar. Udah B lah ya, teman-teman B. Pelan-pelan B. Kemudian nomor 7. Ayo nomor 7.
Oke, ayo teman-teman mau tujuh, tujuh, oke. Apa ini? Penderita merahasiakan penyakitnya pada keluarga, tidak ada serius. Oh, oke. Berarti kalau udah sepuh, kecuali dia itu adalah apa? Pasiennya itu adalah apa ya pasiennya? Tidak sadar ya, pasiennya tidak sadar. Dia boleh diwakilkan kepada keluarga, tapi kan dia orang tua itu masih bisa menilai gitu ya, bisa menilai sesak napas. Nah, di sini perawat kan harusnya dia jujur memberikan penjelasan apa adanya, sementara kemudian perawatnya berbohong ya, tidak serius, penyakit tidak serius. Padahal TB loh, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah ini C ya. Nah, kemudian nomor 8, ayo nomor 8. Silakan nomor 8. 8 apa jawaban Anda? Nomor 8. Berdelapan B. Coba kita lihat. Perawat berinteraksi menjelaskan tujuan memaksimal berarti beneficient. Benar ya. Memaksimalkan. Oke, nomor 9, ayo nomor 9 apa jawabannya? Bersembilan. Ginjal mengalami penurunan. Logika sederhana kalau dilanjutkan, maka dia akan mengambil resiko. Maka menolak resiko, mencegah terjadinya resiko, itu adalah non-efisien. Jawaban Anda apa jawaban Anda? Udah, benar. Dia nomor 10. Nomor 10, silahkan. Nomor 10. Nomor 10. Retinoblastoma mengganti perban, mengganti barutan, mengambil itu ya. Berarti dia confidentiality. Sudah gampang ya. Gampang confidentiality itu ya. Kemudian apalagi nomor 11, 11, oh, 11. Ya, perawat melaksanakan triasi apa? Kalau melalui hasil berarti kan sesuai dengan aturan ya. Mendahulukan siapa yang harusnya didahulukan gitu ya. Mendahulukan siapa yang seharusnya didahulukan. Berarti mendahulukan siapa yang seharusnya didahulukan. Apa? Nggak ada. Ini apa ceritanya? Oke, marah-marah ya, lambat pelayanan, sudah menunggu, lebih mendahulukan di pasien yang baru datang. Penjelasan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat triase tersebut berarti dia apa? Confidentiality, jujur, apa jujur, benar jujur. Nomor 11 jujur. Autonomi, fidelity apa? Keep promise ya. Non efisien, ya nggak ada lain coba. Kalau harusnya itu dia itu justice, tapi nggak ada. Berarti kita mendahulukan yang pasien baru datang, tetapi yang kondisinya mengancam nyawa, berarti kita mengurangi adanya cedera
resiko. Nah, berarti jawabannya ini nggak ada lagi. Operasi tim bisa jujur. Ya, karena nggak ada lagi. Mana coba? Nggak ada kan 11. Harus 11B. Kenapa tidak Perasiti? Perasiti itu jujur. Tapi kalau triase itu mencegah adanya pasien meninggal. Gitu. Mencegah tidak pasien meninggal. Berarti mencegah pasien meninggal adalah berbuat baik, tidak menyebabkan kerugian, tidak merugikan. Oke, nomor 12. 12. Keluarga menyetujui berarti kait dengan otonomi. 15. 90 tahun, demensia, gangguan kognitif berat, akibat sering keluyuran tidak jelas, memutuskan memakai restrain. Ternyata penguasaan restrain dilakukan perawat erat penyebab pergelangan tangan lecet. Non efisien yang dilanggar. Nah, merugikan orang lain. Kemudian 14. ICU, SKA, melakukan TTP, tiba mengeluh nyeri dada, RJP, melakukan RJP, namun keluarga keberapa nolak tindakan tersebut meskipun sudah diberikan penjelasan. Berarti dilema etiknya, beneficien dan apa? Otonomi. Ya, yang ini nih, otonomi dan beneficien. Nomor 15. Menjalankan program TB, riwayat proaktif, suka mudah sembarangan, sebagai upaya preventif, perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok, membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan rumah, mengingat pasien tinggal bersama dengan anak perempuan yang sedang hamil memiliki anak balita. Apa prinsip etik? Menjelaskan preventif dan lain sebagainya adalah beneficient. Ya, kok saya yang nyosor sendiri? Oh, ada teman. Ada teman. Kemudian menyampaikan kebenaran setiap klaim meyakinkan agar klaim mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, objektif, kebenaran merupakan dasar membina hubungan percaya. Klaim memiliki otonomi, dapatkan informasi yang ingin tahu. Ya sudah, otonomi juga otonominya, otonom aja udah. Kemudian nomor 17, prinsip etik dasar mereka yang memiliki berpikir logis maupun mampu membuat keputusan juga sama di sini, otonomi. Kemudian 17 ya. 17 apa 17? Enggak ada nomornya. 18, ayo 18. Tuan S sangat kecewa karena kematian salah seorang bayi kembarnya. Mengatakan jika rumah tidak puas karena merasa ada kejanggalan perayaan rumah sakit tersebut. Sebelum bayi meninggal, Tuan S mendapati tangan bayi terpapar infus mengalami bengkak. Wah, berarti itu bengkak no. Bengkak itu merugikan orang lain, berarti melanggar ini. Bengkak merugikan, itu jawabannya. Kemudian nomor 19. Informasi tentang klien harus dijaga, dokumentasi dan lain sebagainya. Diskusi doa yang benar. Berarti itu terkait dengan confidentiality. Confidentiality. 20. Perawat baru mendapat tugas merawat nenek, memberikan tongkat kepada nenek dengan tujuan agar tidak jatuh, berjalan beraktivitas. Nenek menolak penggunaan tongkat tersebut karena merasa dirinya masih bisa jalan dan nyaman. Memaksa nenek S untuk tetap menggunakan tongkat. Akhirnya nenek kesal dan tidak menerus. Kode etik, ah, wah ini dia mau gimana ya terserah dia. Kemudian 21, Tuan S mengalami mati batang otak karena kecelakaan. Sudah 3 tahun Tuan S berbaring, tidak bisa berbicara melakukan apapun. Saat ini hidup Tuan S hanya tergantung pada alat. Karena putus asa keterbatasan ekonomi, Tuan S minta untuk melakukan suntik euthanasia. Padahal apabila dilakukan dapat mempercepat kematian pasien. Isu keperluan paliatif yang terjadi pada kasus data menggunakan melanggar prinsip etik apa? Ya, apa etiknya? Kira-kira apa nih yang dilanggar? Ini saya juga bingung nih di etik itu. Euthanasia memang otonomi ya.
otonomi, tapi kan di kita di Indonesia itu tidak ada membolehkan orang bunuh diri, itu nggak ada kan. Belum ada undang-undangnya. Nggak boleh. Di apa ya? Ayo nomor 21 teman-teman. Kira-kira apa? 21. 21 B, 21 C. B itu apa? Justice. Ia meminta melakukan euthanasia. Benar kalau dia meminta itu berarti eh itu otonomi. Tapi kan di kita belum. Isu, ah, isu. Tapi apa yang di padahal dalam ah, padahal apabila dilakukan dilakukan dapat mempercepat kematian klien. Isu perawatan paliatif yang terjadi dalam kasus ini adalah melanggar prinsip etik. Ayo, apa kira-kiranya? Bisa justice, kalau kita ngambil kayak catatan, kalau A boleh otonomi, sebenarnya ini boleh. Ya, saya tandain dulu ya, boleh. Kenapa? Karena kalau ini pendidikan aja lah. Kalau kita lihat dari bukan dari etik moralnya gitu ya. Kita lihat bukan dari undang-undangnya. Kalau kita lihat dari sini, dari pengertian, maka itu bisa menyebabkan hak dia untuk mati gitu. Kan gitu kan? Hak dia untuk mati. Itu otonomi. Tapi kan di sini kan padahal apabila dilakukan dapat mempercepat kematian klien. Berarti di sini ada tindakan kalau ini bisa mempermati mati. Tapi juga bisa menyebabkan satu keuntungannya bisa mati ya. Yang tapi kan kalau ini beneficianya secara ekonomi dia tidak apa ya, tidak berat, tetapi normal efisiennya dilanggar enggak? Ya normal efisiennya mati. Ini dilema etik sebenarnya, dilema etik. Tapi biasanya secara umum kalau kita mengacu referensi barat itu ya, referensi barat, ini yang dilanggar adalah otonomi aja. Itu aja teh. Nah, otonomi sebenarnya. Ini hak otonomi. Otonomi pasien. Mau gimana, mau mati, mau apa. Tapi di Indonesia belum masuk. Ya, kalau masuk ke otonomi. Nah, kemudian nomor 22. Penyakit memilihkan menerima penderitaan mencapai perawat harus memiliki komitmen dan berjanji. Menepati janji, itulah sudah. Tapi janji, tapi janji berarti fidelity ya. Kemudian prinsip etik yang dasar keyakinan bahwa individu memiliki logis. Wah, membuat keputusan otonomi ini sudah berulang ya. Kemudian iya, kanker payudara dirawat di rumah sakit menurun perawat menyampaikan pada keluarga sudah tidak bisa sembuh lagi. Obat pereda nyeri masih dapat diberikan. Jika seorang perawat tidak memberikan obat nyeri pada nenek, prinsip non efisien ya. Ya. Kemudian nenek A menderita kanker stadium akhir. Nenek sedang dirawat di rumah sakit kondisi semakin menurun. Perawat menyampaikan pada keluarga kondisi tapi tidak bisa sembuh lagi. Nenek A menyampaikan bahwa ia tidak ingin diresusitasi ketika jantung berhenti karena ingin meninggal dalam rasa sakit. Prinsipnya otonomi ya. Kalau ada ingin otonomi aja udah. 26. Bedah, keluar terdapat luka payudara, melakukan perawatan luka, dilakukan di ruangan, tidak nyaman, pasien lain satu bangsa. Perawat penyutui. Itu kira-kira respect terhadap otonomi. Respect terhadap otonomi. Karena dia mau pindah ya di ruangan. Kemudian nomor 27, seorang perempuan 70 tinggal di Panti Wedan, memiliki keluhan kontinensial urin saat mengganti diaper, perawat lupa putusan ini otonomi, confidentiality ya. Ini apa tadi? Jangan sampai saya salah. Oh, sudah. Kemudian perempuan 71 tinggal panti mengeluh gataga daerah kemaluan pernah melakukan pengkajian pernah fisik namun lupa is- confidentiality. Kemudian
RSJ mengamuk memukul orang sekitar, perawat atau pengingat pasien. Sebelum merawat meminta persetujuan pada keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Apa prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Ya, prinsip yang dilakukan perawat itu apa? Benar otonomi. Otonomi itu dari pasien. Persetujuan. Nanti kalau persetujuan, ya dan tidak ya. Berarti setuju atau tidak. Benar. Ada yang cemas. Seorang perempuan 35 ya berkunang-kunang, hasil pemeriksaan tekanan darah sekian, pemeriksaan positif ini udah preeklamsi. Preeklamsi beratu. Merawat untuk merawat untuk dirawat pasti menolak. Ah udah otonomi deh. Karena menolak 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 itu kan otonomi ya. Otonomi. Kemudian pasca stroke direncanakan melakukan tindakan mematikan dibantu patahkan. Tindakan tersebut para bertanya memilih tindakan apa guys otonomi ini. 31. 32. Seorang perempuan berumur 68 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan inkontinensia urin. Saat perawat membantu klien membersihkan kita lihat, ini sudah confidentiality. Nah, nomor 33, seorang perawat bertugas di ruang penyakit dalam pelaksanaan perawat secara komprehensif di mana pelaksanaan perawat selalu diawali dengan pemberian informasi. Selalu ada kata-kata selalu nih. Selalu, selalu berarti dia itu harusnya akuntabilitas. Kalau melakukan sesuai dengan profesional ya profesional itu selalu tidak artinya dia profesional. Kalau termasuk profesional berarti dia akuntabilitas. Di memasang kateter usia kembali ke ruangan tersebut langsung menceritakan ini berarti confidentiality ya. Kemudian 35 seorang perawat bertugas di ruang perawat penyakit dalam membantu mengubah posisi yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan mencegah dokubitus berarti pencegahan dokubitus harusnya itu adalah non malefisien tapi nggak ada. Nah di sini aja beneficien. Kalau nggak ada, toh tindakannya dilakukan perawat sesuai dengan SOP ke baik gitu ya ke arah baik berbuat baik. Kemudian 36 bertugas sendirian di ruang bedah, kemudian seorang laki-laki berumur 35 tahun baru masuk, fraktur sinistra bersamaan ke perasaan oksigen minta bantuan sejak kena sejak sehingga perawat tersebut segera menanganinya. Justice ya, justice sesuai dengan prioritas justice ya justice. 37 dua hari dirawat kena perilaku kekerasan. Saat ini sudah tenang, kondusif, menyatakan ingin bertemu dengan orang tuanya. Perawat memenuhi, berarti dia keep promise. Nah, berarti ya 7. 38, melakukan pendidikan kesehatan. Duh, seorang perawat, seorang perawat bertugas dan melakukan pendidikan kesehatan pada suatu keluarga dengan cara ya perawatan TB. Contoh kasus dan sebuah keluarga mengalami TB tidak disamarkan. Oh, tidak disamarkan. Biar confidentiality. Simap 39 operasi trauma menolak dioperasi takut gagal, menjelaskan konsekuensi, namun tetap menolak. Ya. Apa prinsipnya? Otonomi ya. Prinsipnya tetap menolak. Otonomi ya, otonomi menolak atau otonomi. Kemudian seorang perempuan penyakit keluar nyeri akan kemih, kemudian tidak puas BAK nih, BPH nih, misalnya BPH.
Kontrak waktu menjelaskan tujuan tindakan tersebut. Saat dilakukan tindakan perawat tersebut salah prosedur yaitu salah memasukkan. Berarti apa itu? Salah prosedur itu berarti harusnya berarti dia yang dilanggar itu tidak profesional ya. Nah, sebelum melakukan tindakan, perawat melakukan komunikasi terlebih dulu pada klien dengan melakukan kontrak waktu menjelaskan tindakan. Saat dilakukan tindakan, perawat tersebut salah prosedur, salah memasukkan kateter. Maka prinsip yang dilanggar adalah dia tidak profesional, tidak memiliki akuntabilitas, tidak accountable. Kemudian laki-laki 35 tahun dirawat di RS dengan keluhan batuk berdahak sejak 2 bulan yang lalu dan diare sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran, kompas mentis, ya, tekanan darah nggak ada masalah. Pasien pemeriksaan tanpa sekolah pasien. Nah itu otonomi, melanggar otonomi. 41D. 42, ayo 42, silakan teman-teman 42. 42, 42, 42, silakan. 42, 42, 42, katanya. Apa sih ada? Dari penjelasan tersebut, satu orang mengalami konflik mendapatkan sanksi. Ah, justice. Sanksi, tindakan, justice itu. Justice. Nomor 43, silakan teman-teman. 43, 43, silakan. 43, silakan. 43 jawabannya apa? 43. Kita ngebut ya? Kita ngebut. Ada yang nggak ketinggalan, ada yang ketinggalan kali ya. 43. Seorang laki-laki ruang pernah bedah diagnosa medis fraktur sepertiga tibia, pasang kateter untuk operasi. Terus lupa mengolesi jeli. Ini berarti lupa mengolesi jeli kalau ada dilanggar, yang dilanggar non malfisien, rugikan orang lain. Kemudian selanjutnya seorang laki-laki dirawat belang saraf, diagnosa dokter SNH. Hasil hari ini pernah melakukan operasi operasi ROM, membantu makan minum, menjelaskan 3 hal tersebut. Beri kesempatan untuk memilih latihan yang akan dilakukan. Nah, memilih, 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 memilih. Prinsipnya itu. 45, perempuan di kondisi anemia, pasien menanyakan apa hasil pemeriksaan darah. Nah, mudah bertugas berjanji. Fidelity ini mah. Fidelity ya, 45 fidelity. Kemudian sang perawat mendatangi ruangan yang sedang dirawat ruang perawatan, datang menjelaskan tindakan kateter yang dilakukan. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat sesuai dengan kesepakatan tadi. Berarti dia fidelity. Sesuai, sesuai, sesuai. Maka itu fidelity. Seorang laki-laki 2 hari lalu tidak sendiri. Hasil pemeriksaannya terdiagnosa HIV. Keluarga pasien bertanya tentang penyakit dari pasien, akan tetapi pasien menolak, ah, tapi perawat menolak memberitahu Pak yang diderita. Ada kode etik. Nah, pada saat pasien tidak sadarkan diri, maka yang berhak menentukan dilakukan atau tidak adalah keluarga. Maka pada saat pasien ini tidak bisa memutuskan sendiri, kemudian keluarga minta tidak diberitahu, maka dia melanggar otonomi. Ini loh, ya. Pada anak-anak, pada orang yang sudah lanjut tapi dia kemudian demensia, kemudian pasien yang apa, tidak sadarkan diri. Merupakan salah satu lansia dirawat di RS Harapan. Dia memiliki keluhan inkontinensia, malah perawatan genitalia lupa. Udah ini confidentiality ya. Nah,
Teliti 49. Ruang melatih, ruang gangret, tindakan praduga saat dilakukan. Ah, kelihatan. Confidentiality. Kemudian nomor 50. CA kolon, nasi rumah, keluhan sangat istri pasien minta perawat memberikan tambahan dosis untuk mengurangi nyeri. Nah, semakin pasien mendapat morfin yang menimbulkan adiksi. Ya, berarti otonomi dengan adiksi, depresi, otonomi dengan non efisien. Cegah terjadinya ini kan cegah nih. Perawat menolak ini lebih bisa menimbulkan depresi sistem pernapasan. Itu kan mencegah resiko ya non efisien. Kemudian 51 intensif penuh kesadaran di tempat tidur penghuni dapat pagar tempat tidur pasien terpasang. Pagarnya terpasang loh ya. Tidak terpasang harusnya ya mungkin ya. Kalau terpasang apa coba? Parasiti nggak ada, justice nggak ada. Tidak terpasang, tempat tidur tidak terpasang berarti dia apa itu? Kalau tidak terpasang apa itu? Kalau terpasang, oh, kesadaran jatuh. Parasiti nggak mungkin. Konvensi tadi nggak mungkin. Penalti nggak mungkin. Otonomi nggak mungkin. Berarti yang salah satunya adalah ini. Nggak ada lain. Yang paling dekat. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Jadi soalnya di sini ada yang kelewat nih. Harusnya di sini nih. Pasien di sini nih, hilang nih ada kalimatnya. Oke, 1 sampai 51 benar berapa teman-teman? 1 sampai 51 benar berapa? 1 benar berapa? Waduh, semua polo 48. Mantap, mantap. 42, 48. Salah dua. Wais, mantap, mantap, mantap. Hebat, 45. Wih, mantap. Mudah-mudahan ya, teman-teman bisa melihat. Oh, ya, bagi teman-teman yang belum, eh sebentar. Saya masih punya program ya. Saya punya program, bentar ya. Kalau nggak salah, saya masih punya program deh. Bentar ya. Teman-teman yang baik, saya masih punya program. Sebenarnya program apa ya? Nah, sebentar. Nah, gini, 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 gini. Sebentar. Sebentar kita. Nah, nah, ini teman-teman, ini hanya. Mana barusan dah? Oh, ini nih. Belum ke sini. Bentar ya. Nah, ini kalau teman-teman saya ngajarin ini juga. Ini bagi yang mau aja lah ya. Ngajarin bagaimana menggunakan AI. Menggunakan AI itu menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, saya contohin benar karena kan masih lama nih. Nih, judulnya pengenalan, bonus soal kisi-kisi. Nanti dikasih soal, dikasih kisi-kisi, dikasih FR asli, daftar tilik, dan lain sebagainya ya. Nanti saya kasih demo, demo. Nah, biayanya 35, 39. Nah, kalau untuk teman-teman, saya nggak mahal-mahal. Untuk teman-teman hanya segini aja nih. Nah, segini. Kak, ya, murah. Bagaimana sih? Apa maksudnya? Begini ya maksudnya. Begini, bagi teman-teman juga yang lainnya yang apa? Ini saya menggunakan ini. Kan tadi pun sudah untuk CPNS juga saya ajarin. Untuk teman-teman yang CPNS juga boleh ikut. Tapi kalau CPNS sudah tadi saya ajarin. Mana ya? Mana coba? Oh, ini hapus dulu.
Nah, orang-orang yang CPNS pun sudah saya tak ajarin juga. Di sini saya ajarin. Ini kita ambil soal lah ya. Ini saya baru ya. Soal, soalnya mana tadi? Yang ambil dari Word aja lah. Nah, ini contohnya, misalkan nomor satu. Saya ambil dari Word aja. Di sini kita belajar di sini. Nah, nanti saya ajarin bagaimana membuat form yang bagus supaya jawabannya bagus. Nah, ini kita dengan cepat. Jadi tadi ada siapa yang yang meminta. Ini jawabannya apa? Siapa tadi yang meminta? Nah, ini saya kan kemarin PR-nya Anda gunakan ChatGPT, dia bilang. Tapi bagi yang belum bisa, saya akan ngajarinya pada malam Minggu, malam Minggu ya, tanggal 27 pukul 19 sampai 21 sampai dijamin Anda bisa lah gitu ya. Dijamin Anda bisa. Jaminan bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Nanti disiapkan juga hal yang lain. Ini cepat banget. Ini kan langsung otomatis. Tapi, tapi kita bisa baiknya. Ini cara baiknya. Ini Anda harus menggunakan prompt. Menggunakan promptnya gini. Ini. Mana barusan? Buat, buat. Nah, berikan bahan dan pembahasan yang mudah dipahami untuk mahasiswa misalnya ya, untuk mahasiswa. Nah, kita ini prom sederhana aja. Nah, itu beda jawabannya. Perhatikan pembahasannya. Nah, yang satu, yang satu itu tidak ada penjelasannya hanya otonomi aja. Tapi kalau kita menggunakan prom, itu penjelasannya lebih lengkap dengan soal yang sama, itu lebih lengkap begitu. Dan ini saya ajarin di saya ajarin di sini. Nah, di sini diajarinnya. Tadi biayanya 25 rehong, 25.000. Kalau ini untuk orang lain, tapi untuk Anda 25.000 aja. Kalau mau silakan hubungi aja di sini. Ikut kelas AI aja gitu aja. Di Anda bisa. Jadi misalnya dikasih etik, etik misalkan kita ngambil yang etik ya, ngambil etik. Di copy semua, 5 aja deh, 5, 5 misalnya, 5. Oke. Nah, ini Anda stop di sini, di copy 5 barusan, baca GPT-nya. Nah, ini. Nah, kita paste di sini. Nomor satu ini, Soto nomor 2 itu. Oh, udah. Nomor 3, Justice Otonomi Beneficient. Nah, jadi kita mudah untuk belajar. Yang penting ya, Anda nanti dikasih soal yang balik lagi nih, bolak-balik. Soal yang ini, soal yang Anda dikasih sama saya. Soal lah, nanti ya dikasih soal. Jadi kalau nanti daftar tilik, Anda bisa menggunakan ini, kemudian daftar tilik pun, yang UKOM pun bisa ya. Bisa mau ikutan silahkan, mau yang ikut UKOM, mau ikutan silahkan. Kemudian daftar tiliknya di bawah, kemudian kisi-kisinya nanti di bawah, dan kita bisa mencari materi sumbernya juga nanti diketahui, cara menentukan sumber, cara mencari sumber bagaimana, itu nanti saya ajari. Itu saja teman-teman. Bagi yang mau silakan. Tapi ini bukan paksaan loh ya. Sekarang udah berapa orang ya daftar? Lumayan lah, lumayan. Eh, oh nih, ini bisa Anda untuk bikin materi, bikin PowerPoint. Jadi keuntungannya gede, keuntungannya kalau Anda mau belajar ini.
Keuntungannya gede. Jam belajar 19 sampai 21. Kisinya nanti, nah, kisi-kisinya dibagi. Saya bagi. Saya kasih kisi-kisinya apa yang harus Anda kerjakan. Saya kasih nanti. Kisinya. Kalau mau silakan aja. Kalau enggak juga bukan apa-apa kok. Ini tambahan aja. Sama aja. Waduh, kucing. Nah, ya, itu saja ya. Kalau mau silakan, mau ikut, enggak juga enggak apa-apa. Nyantai. Cuma eh, coba cek, Anda googling aja apa itu AI, Artificial Intelligence. Apa keuntungan belajar dengan menggunakan AI. Itu aja cari. Nanti kalau misalnya sudah paham, mau belajar, saya siap untuk ngajarin Anda. Itu aja. Kagak. Kak. Itu ya, teman-teman. Jadi cara cerdas menjadi ASN atau cara cerdas kompeten kan bisa. Tapi kalau kemarin tawarin nggak ada yang mau yang kompeten. Tapi kalau mau silakan. Ada yang masih ini, bagaimana membuat konsep surat, bagaimana cara melamar itu bisa menggunakan AI. Menggunakan AI. Nanti kan dijelasin sekarang mau ngapain juga mesti sekarang. Nanti saya jelasin. Ini kan jelas sekarang mau iklan, iklan lewat sekarang bukan bukan untuk menjelaskan, iklan lewat. Ini mah iklan lewat. Itu saja teman-teman yang tertarik silakan. Terima kasih. Ya sebelum sebelum tanggal 27 kan pelaksanaannya tanggal 27 kita. Tanggal 27. Ya sebelum ini aja. Sebelum pukul 19. Pukul 19 masih boleh. Siapapun sebenarnya boleh. Mau jadi ASN P3K, mau CPNS. Tadi pun saya demo dengan teman-teman yang dari ASN, yang CPNS sih. Demo silogisme, demo analogi. Ya, itu kita pakai ChatGPT. Ya, kalau Anda mau kuliah, daripada Anda pusing belajar psikotes, misalkan Anda cita-cita menjadi S2 misalnya atau S3, ya Anda bisa belajar dengan ChatGPT. Banyak keuntungan yang bisa Anda peroleh. Ya, di ini aja di googling aja apa sih ChatGPT atau apa sih AI itu, keuntungan untuk belajar bagaimana. Nah, cepat jadi yang belajarnya, kalau Anda belajar berpikirnya apa ya, nyari sumber susah misalkan. Kan kita tuh nanti dikasih tuh kisi-kisi, misalnya komplementari terapi. Nah, kita cari aja pakai chat GPT. Komplementari yang wajib untuk dunia keperawatan. Misalkan indikasi apa-apa. Kita klik. Gak usah ke main Google lagi. Gak usah main Google lagi. Karena Google itu harus kita yang milih satu-satu. Kalau dengan AI, kita langsung dikasih jawaban langsung, gitu. Menghemat waktu, menghemat biaya, dan itu cerdas. Menurut saya itu cara cerdas bagaimana kita bersaing dengan orang lain. Orang lain bersaingnya menggunakan, yang paling sering kan ditanya, pakai aplikasi nggak? Iya, memang ada keuntungan. Saya juga punya aplikasi berbasis web, tapi yang jadi masalah soal-soal di aplikasi itu terupdate nggak? Jadi yang kalau ngatain jangan menghafal soal jawabannya, tapi Anda menghafalkan konsepnya, materinya harus paham. Soal mau gimana dicungkir balik, itu kan gampang gitu. Aplikasi itu hanya penyokong aja, alat saja digunakan. Tapi kuncinya adalah the man behind the gun, orang yang memegang senjata itu. Gitu, teman-teman. Nah, kemana-mana ya saya. Terima kasih lah, itu saja informasi kemudian pembelajaran kita malam ini. Besok masih komunikasi terapeutik. Kalau yang sudah bisa nggak apa-apa, tapi kalau yang mengulang kita bahas dari awal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.